Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap semangat belajar dan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Hilda. Di sini kita akan membahas mengenai struktur teks deskripsi. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah sudah menyajikan teks deskripsi yang berjudul Masjid Istiqlal dan sudah Ustazah bubuhkan struktur teks deskripsinya, yaitu teks identifikasi. Ini adalah strukturnya. Yang pertama yaitu identifikasi yang berisi nama objek, lokasi, dan gambaran umum dari Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid negara Republik Indonesia yang terletak di pusat ibu kota Jakarta. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, I.R. Soekarno, di mana pemancangan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Friedrich Silaban, seorang Kristen Protestan. Lokasi kompleks masjid ini berada di bekas Taman Wilhelmina, di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Sudah tahu ya nama objeknya apa? Ya benar, nama objeknya adalah Masjid Istiqlal. Kemudian lokasinya. Lokasi Masjid Istiqlal terletak di pusat ibu kota Jakarta. Tetapi lokasi yang seperti ini terletak di pusat ibu kota Jakarta ini adalah suatu deskripsi yang sangat umum, masih sangat umum, karena di pusat ibu kota Jakarta itu banyak sekali bangunan dan sulit ditemukan jika kita mencari alamat di pusat ibu kota Jakarta. Maka kita perinci lagi. Lokasi kompleks masjid ini berada di bekas Taman Wilhelmina, di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Nah, paragraf ini merupakan rincian dari lokasi Masjid Istiqlal. Kemudian selain lokasi itu ada gambaran umum objek. Gambaran umum objek yang dituliskan oleh penulis pada teks deskripsi Masjid Istiqlal itu pada kalimat ini. Kalimat pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu hingga selesai, hingga Kristen Protestan. Ini merupakan bagian dari gambaran umum objek. Struktur berikutnya yaitu deskripsi bagian. Pada struktur deskripsi bagian, kalian dapat merinci bagian-bagian dari objek. Misalnya, suatu rumah, kalian dapat merinci halaman rumah, kemudian balkon, ruang tengah, ruang tamu, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari deskripsi bagian. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat.
Bangunan utama masjid dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Nah, pada deskripsi bagian berisikan rincian bahan dinding, kemudian ada rincian lantai dan bangunan. Bisa kita lihat di kalimat masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dihiasi ornamen geometrik dari baja antik berat. Ini merupakan rincian dari dinding dan juga lantai. Kemudian ada bangunan. Bangunan utama masjid dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar hingga selesai. Ini merupakan rincian dari bangunan Masjid Istiqlal. Dan struktur teks deskripsi yang terakhir yaitu penutup. Pada struktur penutup berisikan kesan umum. Kesan umum ini ditulis oleh penulis berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri atau biasa kita sebut dengan subjektif. Teks deskripsi subjektif karena di dalamnya memuat pandangan penulis mengenai objek tersebut. Bisa kita lihat pada kalimat pertama. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang terkenal di Jakarta. Ini merupakan pandangan dari penulisnya sendiri, bukan berdasarkan kenyataannya, tetapi berdasarkan opini si penulis. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung umumnya wisatawan domestik dan bagian wisatawan asing yang beragama Islam. Masyarakat non-muslim juga dapat berkunjung ke masjid ini setelah sebelumnya mendapat pembekalan informasi mengenai Islam dan Masjid Istiqlal. Meskipun demikian, bagian yang boleh dikunjungi kaum non-muslim terbatas dan harus didampingi pemandu. Pada tiap hari besar Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Mi'raj, Presiden Republik Indonesia selalu mengadakan kegiatan keagamaan di masjid ini yang disiarkan secara langsung melalui televisi nasional atau TVRI dan sebagian televisi swasta. Baik, jadi dapat kita simpulkan ada berapa struktur teks deskripsi? Ya, benar, ada 3, yaitu identifikasi yang berisi nama dan gambaran umum objek. Kemudian struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian yang berisi rincian bagian-bagian objek. Kemudian yang terakhir yaitu penutup yang berisi kesan umum penulis. Yuk budayakan membaca dan mengidentifikasi bacaan. Mengapa? Karena dengan membaca kita dapat membuka jendela dunia seluas-luasnya. Dan mengapa mengidentifikasi bacaan? Agar kita dapat mengambil amanat dan intisari dari bacaan tersebut sehingga dapat kita terapkan pada kehidupan keseharian yang baik. Sekian penjelasan mengenai struktur teks deskripsi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan literasi dan tetap semangat belajar.